Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Sebagai sesama pelajar dan bagian dari penggerak di sekolah ini, hari ini kita ngumpul bukan cuma buat jadi penonton. Kita bakal bedah tuntas soal sekolah kita, hak-hak kita, dan apa sih sebenarnya harga yang harus dibayar dari pilihan-pilihan kecil yang kita buat tiap hari. Pernah kepikiran nggak sih? Gampang banget buat kita ngeluh pas ngerasa fasilitas sekolah kurang memadai. Tapi sebelum kita nuntut macam-macam hak di sini, kita harus tanya jujur ke diri sendiri. Apa kita beneran udah pantas dapetin hak itu lewat kontribusi dan tindakan kita? Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, keseimbangan hak. Gimana sih hubungan antara apa yang kita dapat dan apa yang kita kasih? Gampangnya gini, kalau merujuk pada materi kita, hak itu segala sesuatu yang wajar kita nikmati. Kayak kantin yang bersih atau kelas yang adem. Nah, di sisi lain ada kewajiban. Ini tuh hal-hal yang mutlak harus kita lakuin. Contohnya ya sekedar buang sampah atau bersihin meja sendiri abis kita selesai makan. Kalian tahu nggak, keseimbangan ini tuh prinsip utama yang nggak bisa ditawar. Kalian nggak bisa nuntut dapat hak kalau kewajibannya bolong. Coba bayangin, cuma gara-gara satu orang malas ikutan piket nyapu kelas, dia itu secara nggak langsung udah merampas hak teman-temannya buat belajar di lingkungan yang bersih. Bener-bener saling tarik-menarik deh. Sekarang lanjut ke bagian kedua, sekolah kita, karakter kita. Kita bakal lihat gimana keseimbangan tadi ngebentuk diri kita. Bapak Pendidikan Nasional kita, Ki Hajar Dewantara, pernah ngajarin prinsip Tripusat Pendidikan. Menurut beliau, sekolah kita ini adalah satu dari 3 tempat latihan utama barengan sama keluarga dan masyarakat buat ngebentuk siapa diri kita pas terjun ke dunia nyata nanti. Jadi, waktu berharga kita di sini tuh bukan sekedar soal ngejar nilai ujian atau pamer angka di rapor ya. Disinilah tempat kita benar-benar ngebangun karakter Pancasila. Kita belajar sosialisasi, empati, dan berproses jadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Makanya, rutinitas harian kayak piket kelas, jaga kebersihan kantin, atau sekedar saling menghargai teman itu bukan cuma tugas bersih-bersih biasa. Ini tuh fondasi kewajiban kita. Hal-hal inilah yang bakal ngejamin hak kolektif kita semua buat nikmatin sekolah yang tertib dan nyaman. Nah, ngomong-ngomong soal kebersihan, kita masuk ke bagian ketiga, efek kupu-kupu dari sampah. Ini ngebahas apa jadinya kalau kewajiban kecil tadi kita cuekin. Coba jujur, seberapa sering kalian lihat ada yang iseng buang bungkus plastik jajan ke selokan di sekitar sekolah atau rumah kita? Kelihatannya sepele banget kan? Kayak cuma bentuk kemalasan kecil yang gak bakal nyusahin siapa-siapa. Tapi sumber materi ini ngungkapin fakta yang lumayan bikin merinding. Sampah yang kita abaikin di selokan sempit itu bakal ngalir terus sampai nyemarin sungai, dan ujung-ujungnya numpuk secara masif di lautan luas. Dan dampaknya nyata banget. Di tahun 2018 kemarin, ada seekor paus yang mati terdampar di Wakatobi. Waktu dicek, kalian tahu apa yang ada di perutnya? 5,9 kg tumpukan sampah plastik. Coba bayangin sebanyak apa tumpukan sampah itu di perut satu hewan aja. Intinya, kegagalan kita buang sampah pada tempatnya itu bukan cuma bikin sudut sekolah jadi kotor. Itu tuh ibarat bom waktu ekologis yang pelan-pelan ngancurin seluruh ekosistem laut. Satu tindakan kecil kemalasan kita di sini ternyata punya efek global yang fatal. Kalau sampah ngerusak lingkungan fisik, sekarang di bagian keempat kita bahas apa yang paling ngerusak lingkungan sosial kita. Dosa besar yang tak termaafkan, yaitu perundungan atau bullying. Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim, udah ngasih statement yang super tegas. Beliau bilang kalau bullying di sekolah itu adalah salah satu dosa besar yang pantang banget dianggap sepele. Ini adalah pelanggaran hak asasi yang paling parah di lingkungan pendidikan. Gini logikanya, setiap siswa punya hak mutlak buat ngerasa aman dan belajar dengan tenang di sekolah. Nah, pas ada yang milih buat ngebully, entah itu ngucilin teman di meja kantin, nyebarin ejekan di grup chat kelas, atau malah malak uang saku, mereka itu secara sadar dan kejam lagi ngerampas hak fundamental temannya sendiri atas rasa aman. Materi ini nunjukin kalau dampak dari bullying ini luar biasa menghancurkan. Mulai dari siksaan batin, depresi berat, hilangnya motivasi belajar, sampai ngancem nyawa dan masa depan si korban. Makanya, sebagai pemimpin dan siswa berkarakter, kita harus berani pasang badan buat ngelindungin teman-teman kita. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, membentuk harmoni bersama kita. Setelah ngelihat semua dampak ekstrim tadi, sadar nggak sih kalau benang merahnya ada di kita semua? Serius deh, harmoni di sekolah ini tuh sangat bergantung sama karakter individu kita masing-masing. Keputusan selalu ada di tangan kita. Mau ngambil lab buat bersihin meja kantin yang kotor, atau berani maju intervensi pas ada teman yang lagi dibully.
Karakter dan keberanian kitalah yang nentuin wajah sekolah kita. Jadi, ini adalah panggilan aksi buat kita semua. Yuk, penuhi kewajiban sehari-hari kita, selalu hormati hak orang lain, jaga lingkungan sekitar, dan lawan keras segala bentuk bullying. Kita punya power nyata buat nyiptain kehidupan sekolah yang damai, asalkan kita berani ambil tanggung jawab. Sebagai penutup di sesi explainer ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungin. Keseimbangan antara hak dan kewajiban itu ndak turun gitu aja dari langit. Itu semua dimulai dari kesadaran dan tindakan kita detik ini juga. Jadi sekolah seperti apa sih yang bakal kalian pilih untuk dibangun hari ini?